Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat distribusi frekuensi dan grafik histogram. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingatkan kembali lagi untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga bisa mengetahui materi ini. Oke, sebelum saya menjelaskan cara membuat distribusi frekuensi dan grafik histogram, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu distribusi frekuensi dan grafik histogram. Oke, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai bahan informasi, serta untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai penyajian. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan distribusi frekuensi, yaitu interval kelas, batas kelas, dan titik tengah kelas. Interval kelas adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Sedangkan batas kelas adalah suatu nilai yang membatasi kelas pihak satu dengan pihak kelas yang lain. Batas kelas ini digunakan untuk pembuatan histogram. Dan yang ketiga, titik tengah kelas adalah nilai yang terdapat di tengah interval kelas. Kalian bisa lihat di tabel di bawah ini. Di sini ada nilai frekuensi, batas kelas, dan titik tengah kelas. Yang dinamakan interval kelas adalah yang kategori nilai ini. Jadi interval kelas pertama yaitu 60 sampai 65. Habis itu interval kelas kedua yaitu 66 sampai 71 sampai interval kelas yang terakhir yaitu 90 sampai 95. Nah, ini yang dinamakan interval kelas. Jadi interval kelas yang pertama itu 60 sampai 65 memiliki frekuensi 4. Ini salah satu contoh ya, cara membaca tabel di sini. Oke, sedangkan batas kelas. Batas kelas itu memiliki dua, yaitu ada yang batas kelas bawah maupun batas kelas atas. Dari interval kelas pertama, batas kelas bawah itu 60 dikurang 0,5. Jadi, untuk batas kelas bawah itu dikurangi 0,5, sedangkan batas kelas atas ditambahkan 0,5. Jadi otomatis pada kelas interval atau interval kelas yang pertama, yaitu batas kelas bawah 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5. Setelah itu untuk batas kelas atasnya yaitu 65 ditambah 0,5 yaitu 65,5. Jadi mengerti ya tentang batas kelas. Jadi di sini batas kelas tadi bilang membatasi kelas pihak satu dengan pihak yang lain. Jadi kalau batas kelas interval kelas pertama itu berarti 59,5 sampai 65,5, sedangkan untuk interval kelas kedua itu batas kelasnya dari 65,5 sampai 71,5. Itu cara membacanya ya. Sedangkan titik tengah kelas adalah sudah diketahui nilai yang terdapat di tengah interval kelas. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Contoh di interval kelas pertama yaitu 60 ditambah 65 dikali 1/2. Jadi ini 60 ditambah 65 kali 1/2 hasilnya 62,5. Titik tengahnya dari interval kelas ini. Ya, jadi mengerti ya titik tengah kelas. Ini fungsinya untuk nanti pada saat kita menghitung nilai rata-rata atau mean. Oke. Sekarang grafik histogram. Oke, grafik histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi 4. Jadi ini adalah contoh grafik histogram yang memiliki frekuensi dan nilai dan bentuknya beberapa segi 4. Oke, selanjutnya
cara membuat distribusi frekuensi dan grafik histogram. Untuk distribusi frekuensi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita mengurutkan data terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, kita menghitung jarak atau rentangan dengan rumus R sama dengan data tertinggi kurang data terendah. Yang ketiga, kita menghitung jumlah kelas dengan Strages, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itulah jumlah data. Yang berikutnya yang keempat, kita menghitung panjang kelas interval. Jadi rumusnya P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas. Berikutnya kita menentukan batas data yang terendah atau ujung data pertama, dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya, menjumlahkan ujung bawah kelas ditambah panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Dan yang terakhir, kita membuat tabel distribusi frekuensi sesuai dengan urutan interval kelas. Itu adalah cara membuat distribusi frekuensi. Selanjutnya, kita membuat grafik histogram. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita membuat absis dan ordinat. Absis itu adalah sumbu mendatar atau X yang menyatakan nilai. Sedangkan ordinat adalah sumbu tegak, yaitu Y yang menyatakan frekuensi. Setelah itu kita membuat batas kelas. Jadi kita membuat batas kelas bawah maupun batas kelas atas. Sudah diketahui bahwa untuk ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5, sedangkan ujung atas interval kelas ditambah 0,5. Selanjutnya kita membuat skala absis dan ordinat sesuai data batas kelas. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Dan yang terakhir kita membuat grafik histogram dengan keterangan lengkap. Oke, itu langkah-langkah dari cara membuat distribusi frekuensi maupun grafik histogram. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diketahui nilai ujian statistik dasar mahasiswa yang diikuti oleh 70 peserta diperoleh data sebagai berikut. Inilah 70 data. Hitunglah dan buatlah distribusi frekuensi dan grafik histogram. Oke. Pertama kita kerjakan distribusi frekuensi. Langkah pertama yaitu kita mengurutkan data terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan data yang tadi dan terkecil sampai terbesar. Data yang terkecil itu 60 sampai kita urutkan sampai yang terbesar adalah 94. Oke. Setelah kita urutkan, maka selanjutnya kita menghitung jarak atau rentangan. Ya, dengan rumus R sama dengan data tertinggi kurang data terendah. Otomatis data tertingginya adalah 94 dikurang dengan data terendah adalah 60, hasilnya 34. Selanjutnya kita hitung jumlah kelas dengan Strages, yaitu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu jumlah data, otomatis jumlah data ini adalah 70. Jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log 70. Hasil dari log 70 adalah 1,845. Jadi ini bukan 1845 ya, saya salah ketik. Jadi ini 1,845. Nah, jadi langsung saja 3,3 kali 1,845 hasilnya 6,089. 6,089 ditambahkan 1 hasilnya 7,089. Atau kita samakan dengan hasilnya 7. Oke. Selanjutnya kita buat hitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentangan bagi jumlah kelas. Jadi nilai rentangannya adalah 34. Jumlah kelasnya 7, berarti 4 bagi 7 sama dengan 4,857. Kita bulatkan menjadi 5. Oke. Selanjutnya, kita tentukan batas data terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas, ditambah panjang kelas, dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Jadi, ini ujung bawah kelas atau nilai terendah tadi adalah 60. Ya, 60 ditambah panjang kelas adalah 5. Hasilnya adalah 65. Setelah itu hasilnya itu dikurangi 1 jadi 64.
Jadi kita sudah memperoleh kelas interval yang pertama, yaitu 60 sampai 64. Selanjutnya, kita gunakan angka 65. Jadi 65 ditambah 5 sama dengan 70. Kurang 1 sama dengan 69. Jadi kelas interval kedua adalah 65 sampai 69. Kenapa di sini bukan 64? Ya, untuk membatasi. Jadi kelas interval itu kan membatasi antara kelas yang lain. Seperti yang tadi 60 sampai 64. Kalau kita hitung manual berarti 60, 61, 62, 63, 64 berarti sudah masuk panjang kelasnya ada 5. Okay? Ya, kita sudah dapatkan interval kelasnya, kita tinggal buat dalam tabel. Jadi nilai interval kelas pertama itu 60 sampai 64, yang kedua 65 sampai 69, dan seterusnya sampai 90 sampai 94. Frekuensi. Bagaimana mendapatkan frekuensi? Tinggal kita lihat 60 sampai 64 itu berapa data yang ada. Jadi kita lihat yang tadi sudah diurutkan 60 sampai 64 ternyata ada 1, 2. Berarti 2 frekuensinya atau 2 data. Interval kelas yang kedua 65 sampai 69. Berapa 65 sampai 69? Kita hitung sudah. Yang masuk ke dalam 65 sampai 69 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, otomatis frekuensinya 6. Dan seterusnya sampai 90 sampai 94. Dan nilai frekuensinya harus sesuai jumlah data, yaitu 70. Jadi mengerti ya cara membuat atau menghitung distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya tentang grafik histogram. Grafik histogram, langkah yang pertama kita buat absis dan ordinat. Untuk absis tadi adalah sumbu X, nilai, dan ordinat adalah sumbu Y, yaitu frekuensi. Setelah itu kita membuat batas kelas bawah maupun kelas atas. Dari interval kelas yang tadi sudah dibuat, kita langsung saja buat batas kelas bawah dikurangi 0,5, yaitu interval kelas pertama 60 dikurang 0,5, hasilnya 59,5. Setelah itu batas kelas atas dijumlahkan 0,5, jadi 64 ditambah 0,5 sama 64,5, dan seterusnya sampai interval kelas yang terakhir ya. Sudah itu kita membuat skala absis dan ordinat sesuai dengan batas kelasnya. Jadi di sini frekuensi otomatis yang tadi frekuensinya datanya sampai yang tertinggi 20. Setelah itu yang berikutnya nilainya itu kita sesuaikan dengan batas kelas. Jadi misalkan yang kelas interval kelas pertama itu nanti kita buat 59,5 sampai 64,5. Nanti yang kelas interval kelas yang kedua itu 64,5 sampai 69,5 sesuai dengan batas kelas yang tadi ya. Setelah itu kita buat tabel distribusi frekuensi untuk histogram. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan 59,5 sampai 6,45 sampai hasilnya frekuensi 2, 64,5 sampai 69,5, frekuensi 6 sampai seterusnya sampai terakhir ya. Setelah kita buat tabel distribusi frekuensi untuk histogram, langsung saja kita membuat grafik histogramnya. Ini keterangan lengkap ya, seperti ini ya. Jadi 59,5 sampai 64,5 hasilnya 2, 64,5 sampai 69,6 dan seterusnya sampai 89,5 sampai 94,5 hasilnya frekuensi 4. Ini grafik histogram ini menggambarkan cara membaca dari atau menandai dari tabel distribusi frekuensi tersebut. Jadi mengerti ya grafik histogram. Oke, terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman dalam cara membuat distribusi frekuensi maupun grafik histogram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang median modus dan sebagainya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian dapat informasi-informasi dari materi ini. Terima kasih.